bertanya lagi mungkin. Pak Hasan, mungkin terkait kebijakan menaikkan gaji guru ini masih disebut multitafsir ini Pak, boleh dan dibilang belum sepenuhnya berpihak pada guru honorer. Mungkin Bu bisa dijelaskan nggak sih Pak terkait pemberian guru honorer itu seperti apa, lebih detail lagi Pak. Terima kasih. Teman-teman, komitmen anggaran yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan kesejahteraan guru adalah tambahan sekitar 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru, dan itu jumlah yang sangat besar. Jadi total untuk kesejahteraan guru itu 81 triliun. Jadi tambahan 16,7 triliun itu tentu akan jadi peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi guru. Setidaknya nanti di tahun 2025 akan ada tambahan, ini setidaknya nih, padahal lebih banyak daripada ini, 600.000 guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Guru-guru yang ASN, di antara 600.000 ini, guru-guru yang ASN akan mendapatkan penambahan tunjangan sebesar 1 kali gaji, dan guru-guru non-ASN akan ditingkatkan tunjangannya menjadi 2 juta rupiah. Ini akan melengkapi 1,3 juta guru yang sebelumnya sudah mendapatkan peningkatan kesejahteraan, tunjangan kesejahteraan. Jadi total nanti di tahun 2025 jumlah guru yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu berjumlah 1,9 juta orang. Jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang jumlahnya akan ditingkatkan karena sekarang guru kita ada sekitar 2,9 juta orang. Jadi saya rasa itu cukup jelas ya. Oke Bapak Ibu, jadi tadi pihak istana sudah menjelaskan bahwa memang ada penambahan anggaran untuk guru-guru yang akan menerima tunjangan profesi 600 ribuan di tahun 2025 nantinya yang sudah lulus PPG. Penambahan anggaran itu digunakan untuk kenaikan tunjangan profesi guru kategori non-ASN yang tadinya 1,5 menjadi 2 juta. Kemudian penambahan anggaran itu digunakan juga karena akan masif nih guru-guru akan sertifikasi di 2025 dan akan mendapatkan TPG. Dan untuk ASN itu tetap seperti biasa 1 kali gaji pokok, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga banyak juga ASN yang akan perdana menerima 2025 tunjangan profesi gurunya. Penambahan anggaran itu digunakan untuk tunjangan profesi semua guru di 2025 nantinya. Di sisi lain Bapak Ibu, ada beberapa program Pak Presiden Prabowo yang perlu kita pahami juga. Selain yang kemarin-kemarin multitafsir terkait kenaikan tunjangan guru, sekarang sudah jelas Bapak Ibu ya. Nah, ada 3 program dari Pak Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidatonya yang juga mengarah pada kesejahteraan guru Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita simak dulu pidato dari Pak Presiden kemarin untuk poin yang pertama ini, lalu kita coba uraikan. Masih terkait dengan komitmen kami, pemerintah Anda, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, pada tahun 2025 akan dilaksanakan pendidikan profesi guru PPG untuk 806.486 guru ASN dan non-ASN yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan D4 dan S1. Yang pertama yang disampaikan Pak Presiden kemarin adalah anggaran dari pemerintah untuk kuota PPG 2025 itu mencapai 806.486 guru ASN dan non-ASN yang akan mengikuti PPG 2025. Tentu kita berbahagia ya untuk program ini karena kita bisa katakan ini sertifikasi yang bisa dikatakan besar kuotanya ya, mencapai di angka 800.000 untuk tahun 2025. Kita berharap ini termasuk juga untuk naungan Kemenak ya, Kementerian Agama, dalam hal ini guru agama yang bertugas di sekolah umum ya, karena kuota PPG selama ini untuk naungan Kemenak kan terbatas. Nah, untuk program kedua ya dari pemerintah untuk guru, kita simak lagi penjelasan atau paparan atau pidato dari Pak Presiden kita Bapak Ibu. Sekarang ini masih terdapat 249.623 guru yang belum berpendidikan D4 S1. Secara bertahap, mulai tahun 2025, para guru tersebut akan diberi bantuan pendidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1.
Nah, dari pidato Pak Presiden tadi, Pak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan pendidikan untuk 249.623 guru untuk melanjutkan studi ke jenjang S1 pada tahun 2025 secara bertahap. Ini tentu kita sambut baik juga. Masih banyak di lapangan rekan-rekan guru, terutama guru-guru yang senior ya, yang saat ini masih ijazahnya itu adalah belum S1. Banyak yang masih ijazah SPG ya, kalau dulu istilahnya kalau tidak salah SPG ya, silakan dikoreksi kalau keliru, dan belum melanjutkan S1. Nah, ini kan didorong oleh pemerintah melalui Banpen ya, bantuan pendidikan untuk guru-guru yang belum S1. Mungkin dalam bentuk beasiswa nantinya atau seperti apa nanti kita akan bahas jika teknisnya atau juknisnya sudah dikeluarkan oleh pemerintah tahun depan ya. Untuk berikutnya, program berikutnya kita simak lagi pidato dari Pak Presiden untuk program di poin ini. Pemerintah juga sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru-guru non-ASN yang belum mendapatkan sertifikasi melalui bantuan cash transfer yang besaran dan jumlah penerimanya akan disampaikan pada tahun 2025. Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari baik nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat tersebut. Pak Presiden menyampaikan dalam pidatonya yang kita sudah simak barusan bahwa akan ada bantuan cash transfer ya. Bantuan cash transfer ini entah sepertinya berupa tunjangan untuk guru non-ASN yang belum sertifikasi. Yang besarannya akan disampaikan tahun 2025. Kalau untuk ASN itu kan ada namanya tamsil. Tamsil itu adalah tunjangan untuk guru ASN yang belum sertifikasi. Nah, ini akan dibuat lagi yang khusus, yang baru. Kami bisa katakan baru karena sebelumnya belum ada, yaitu tunjangan untuk non-ASN yang belum sertifikasi. Ya, kalau di ASN namanya tamsil, tamsil ASN. Berarti kalau kita pakai nama tamsil itu berarti mungkin namanya tamsil non-ASN. Ya, seperti itu. Tamsil itu tambahan penghasilan ya. Tapi namanya nanti ini belum ditetapkan oleh kementerian. Ini kami ambil contoh saja ya. Kalau di ASN saat ini namanya tamsil. Itu untuk ASN yang belum sertifikasi. Ke depan akan ada bantuan juga untuk non ASN yang belum sertifikasi dan sistemnya cash transfer. Sistemnya transfer tunai ya, seperti itu. Ini program ketiga. Ini sangat positif juga tentunya untuk guru ya.